Gadis ini bernama Mary. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Pemiliknya Mark adalah pria yang penuh nafsu, sering menganiaya Mary. Hari itu dia tidak tahan lagi, memberinya pelajaran. Dia langsung memasukkan uang itu ke mulutnya, lalu melepas seragamnya dan mengenakan pakaiannya. Melepaskan rambut pirangnya yang indah, duduk di mobilnya yang lusuh, memasukkan kunci dan pergi. Semua ini terlihat oleh Cage dari jauh. Mary bernyanyi saat mengemudi di jalan raya. Ketika dia pulang, sayangnya, dia menemukan pacarnya berselingkuh setelah dia mengajari 3 kecil pertandingan. Mary mengambil barang bawaan untuk meninggalkan rumah pria itu. Pria botak ini benar-benar tidak tahu baik atau buruk. Pacar yang begitu cantik tidak puas. Dia berkata bahwa kamu bisa pergi tetapi kamu harus meninggalkan mobil. Akibatnya, Mary memukulinya untuk pertempuran. Mobilnya, setelah semua, yang uangnya digunakan untuk bahan bakar gas. Apa yang bisa dilakukan orang tidak berguna seperti Anda? Dia juga tidak rata-rata memukul Mary kembali menyebabkan dia jatuh ke tanah. Toh ada perbedaan kekuatan antara pria dan wanita. Ketika dia akan memukul Mary lagi, Cage tiba-tiba muncul. Satu tendangan mengenai Mary. Membunuh Trem, Mary terbaring terluka di tanah. Cage memberi pelajaran pada Trem, juga memberinya AC. Mary terbangun di dalam mobil. Pengemudinya adalah Cage. Ternyata Putri Cage dibunuh secara brutal oleh pemimpin sekte Hook. Cucu yang baru lahir juga dibawa pergi untuk mempersiapkan pengorbanan kepada iblis. Dalam perjalanan menemui Mary yang diganggu sehingga dia menyelamatkannya, Mary untuk membayar nyawa musuh, memutuskan untuk membantu Cage menyelamatkan keponakannya. Di sisi lain, seorang pria berjas datang ke rumah si botak, namanya Mahon, dan begitu dia masuk, dia bertanya apakah pria botak itu melihat Cage. Dia marah begitu mendengarnya. Sekarang tubuhnya masih mati rasa dan kamu masih menyebut dia kepadaku. Lalu dia menggerakkan tangan dan kaki dengan Mahon. Mahon tanpa daya melemparkannya ke dinding. Pria botak itu terlalu malu untuk marah. Kenapa semua orang memukulku? Dia memegang tongkat golf dan ingin melakukan serangan balik. Aku patuh memberitahu keberadaan Cage, tapi sebelum musuh pergi, dia masih mengutuk beberapa kata. Mahon harus menambahkan tongkat untuk mengantarnya pergi menemui polisi. Mahon segera melemparkan koin ke langit ketika koin-koin jatuh ke tangan. Dengan lambaian tangan, itu menjadi kartu FBI. Begitu saja, 2 bersaudara direkrut, dan pada saat yang sama menyuruh mereka untuk mengejar gadis dalam gambar. Pada saat yang sama, Mary memanggil seorang pria berotot untuk melakukan kukunya, dan paman Cage di sebelahnya sangat kesal karena Mary membuat keributan, terus-menerus menggedor dinding. Mary tiba-tiba menemukan bahwa mereka sedang diikuti oleh sekelompok orang yang menyerbu ke rumah Cage. Orang-orang ini adalah anggota sekte. Cage menembak tanpa melewatkan satu tembakan untuk menghancurkan musuh dengan mudah. Kemudian dengan sengaja membiarkan seorang pengecut melarikan diri. Biarkan dia membawa mereka ke sarang sekte. Saat mereka pergi ke pintu, baru saja bertemu 2 polisi. Kedua belah pihak mulai saling menembak dengan sengit. Mary melepaskan tembakan untuk membunuh polisi, diikuti oleh 2 orang yang mengejar anggota sekte tersebut. Hanya melewati Mahon yang mengejar mereka, naik ke jembatan Mahon dan mengendarai mobil polisi untuk mengejar mereka. Cage menarik pelatuk dan menembaki musuh. Mahon tidak terluka. Dia langsung memanggil Mary. Mengambil senjata rahasia dari peti di kursi belakang, Mary membuka bagasi dan mengeluarkan pistol tua. Mahon dengan cepat mengeluarkan radionya untuk memprovokasi Cage dan memintanya untuk dengan patuh mengikutinya kembali. Tetapi saat dia mengeluarkan senjata hitam dari bawah, muka Mahon yang tak terlihat seperti kotoran, ternyata ini senjata pembunuh legendaris. Mahon menghindarinya, namun peluru menggores wajahnya. Mobil menabrak. Cage mengejar anggota sekte tersebut ke sinagoge. Melihat keponakannya langsung dikuasai oleh pengikut aliran sesat tersebut. Pada saat ini Hook muncul. Dia sangat penasaran mengapa orang mati itu muncul di sini lagi. Dia melepaskan tembakan dan menembak jatuh Cage. Dia memasukkan Mary ke dalam mobil, bersiap untuk membawa kembali aliran sesat untuk menjadi istrinya. Tetapi saat itu Cage tidak mati sama sekali. Setelah dengan mudah berurusan dengan beberapa preman memakai kacamata hitam, Mary tidak menyerah dan berkelahi dengannya. Bawahan Hook, tendang musuh keluar dari mobil, lalu bertarung dengan Hook, tendang titik lemah musuh. Melihat bahwa dia akan dikalahkan, Mary langsung menikamnya di dada dengan salib. Hook sangat kesakitan dan ingin mengeluarkan pistol untuk mengalahkan Mary. Kali ini Cage menyusul.
Mary membidik saat yang tepat untuk melompat keluar dari mobil. Cage memegang erat-erat Hook dengan marah mengeluarkan pistolnya dan membidik mereka. 3 meter jauhnya tetapi masih tidak mengenai mereka. Tetapi mobilnya mogok. Hook sekali lagi melarikan diri. Setelah keluar, Mary bertanya kepada Cage bagaimana dia masih hidup. Ternyata Cage yang berakting di banyak film bencana segera meninggal sejak lama, bahkan Yesus tidak bisa menyelamatkannya. Pergi ke neraka untuk melihat putrinya terluka. Cucu perempuannya dicuri. Dia mencoba melarikan diri dari neraka, bersumpah untuk menyelamatkan cucunya untuk membalaskan dendam putrinya, dan mohon memburunya sebagai utusan neraka untuk membawanya kembali ke neraka. Penjara. Segera mata Cage kembali normal. Dia pergi ke pamannya yang berjanggut untuk meminjam mobil baru. Dia menyarankan Mary untuk tidak mengambil risiko. Tetapi wanita selalu menyukai pria yang kuat. Dia segera jatuh cinta pada Cage. Tidak peduli bagaimana hidup atau mati, mereka ingin mengikutinya. Begitu saja mereka berangkat lagi. Di sisi lain, setelah mobil Mahon terbalik untuk pergi ke sinagoga, dia penasaran mengapa Cage menentang segalanya. Bahkan lolos dari neraka. Dia mengambil risiko mengambil pistol untuk membunuh seseorang. Jadi dia pergi ke kultus untuk menanyakan apa yang mereka lakukan. Pada saat itu Cage sedang berjalan di jalan ketika polisi menghentikannya. Waktu yang mendesak, menemui jalan buntu. Sebuah truk tangki terbang keluar. Pengemudinya adalah Mahon, menabrak mobil polisi, menciptakan ledakan yang membuka jalan bagi Cage. Setelah itu, dia juga memarkir mobil secara horizontal, membuka pintu mobil, keluar dari mobil dengan anggun. Cage melihat itu dan langsung tancap gas dan menabrakkan mobil oli. Justru dari bawah mobil yang lewat, dengan bantuan Mahon, Cage dengan mudah lolos dari penangkapan. Polisi tua itu mengepung Mahon, hanya untuk melihatnya melempar koin. Ketika koin jatuh ke tangannya lagi berubah menjadi kartu FBI, melaju seperti mobil terbang dan akhirnya mencapai tempat persembunyian sekte. Mahon mengambil kesempatan untuk mengancam Mary. Dia dapat memberi Cage waktu untuk menyelamatkan cucunya, tetapi setelah semuanya selesai dia harus mengikutinya kembali ke neraka. Demi keselamatan Mary, Cage hanya bisa setuju. Di sisi lain, Hook mengeluarkan belatinya untuk bersiap memulai ritual. Sambil menggantung rambutnya, Cage tiba-tiba melaju, langsung menghancurkan semua pengikut sekte tersebut, hanya untuk melihatnya mengeluarkan senjatanya dan menembak pada musuh. Hook melihat bahwa situasinya tidak baik, segera mengeluarkan senjatanya untuk menembak. Tetapi pada saat ini Cage sangat kuat, melaju. Hook mati di tempat, masih terus mengejek Cage. Alhasil terlempar ke udara dan berubah menjadi abu. Begitu saja Cage akhirnya menyelamatkan keponakannya, membalas dendam putrinya. Sebelum pergi, dia menyerahkannya untuk Mary. Dia melihat pria yang dicintainya untuk pergi dengan rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Tapi tidak tahu pacar berikutnya adalah Raja Laut. Di akhir film Mahon memanggil kereta VIP neraka yang akan datang. 2 orang berkendara kembali ke neraka. Film berakhir di sini. Sampai jumpa.